Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Saya ingin membacakan satu buah ayat nats Alkitab dari 1 Petrus 4 ayat 10. Isinya demikian: layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebentar kita akan memulai ibadah kita teduhkan hati kita datang kepada Tuhan yang kita sembah, kita berikan yang terbaik, kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama bersatu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Untuk votum dan salam, saya persilahkan Pak Dwi langsung.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada pagi hari ini terjadi oleh karena pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah penolong kita, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kita mulai persembahan kita. Kita akan menyanyikan Mengejar Hadirat-Mu. Thank you.
ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini, Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa hadir di kebaktian ini, Tuhan. Tuhan, tolong persiapkan hati kami dan pikiran kami, agar kami bisa menerima firman-Mu. Kami ingin menyambut firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari-hari 1 minggu ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami, setiap kesehatan dan kekuatan yang Tuhan selalu sertai kami ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami, di setiap hal-hal yang mungkin kami tidak bisa pikirkan, tapi Tuhan sudah sediakan, Tuhan selalu sediakan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin menyambut firman-Mu, kami ingin bernyanyi memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan memuji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan semuanya Bapak Ibu? Masih ada jiwa-jiwa muda di tempat ini, amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, menopang hidupku, maju keselamatan, kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Kau beserta
Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu berjudul Bejanamu. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kita tundukkan kepala kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Kuatkan di jiwaku
akan memulai perjamuan kudus kita. Saya persilakan untuk Pak Dwi. Mari kita menyanyikan bagi lembut mengiringmu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Jadikanku bejana-Mu. Jadikanku Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan. Kami adalah bejana-bejana-Mu yang terus siap dibentuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Ialah saat ini kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Demikian juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk boleh berbicara di depan jemaat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa dan menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ini saya melayani di Kemiri Gede sudah yang kesekian ratus ya. Enggak tahu berapa ratus ya. Enggak sampai 100 ya. Puji Tuhan boleh bertemu dengan jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di Kemiri Gede. Dan juga nampaknya hari ini spesial ya. Ya, kita ada bersama-sama dengan teman-teman dari SKKK Bandung. Apa kabar Bandung? Banjirnya sudah surut. Ya, kapan hari saya lihat ada mobil Pajero nyerobot, maksa masuk, akhirnya tenggelam. Ya, tapi tidak akan menenggelamkan hati kita ya. Itu hanya air saja. Puji Tuhan, hari ini bersyukur memiliki kesempatan untuk bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini selain saya diminta melayani firman Tuhan, hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Tema kita pada hari ini adalah penata layanan. Penata layanan. Ya, tentunya ini bagi sebagian orang tema ini bisa dipahami, tapi sebenarnya
juga harus diakui beberapa orang masih bingung apa itu penata layanan. Mungkin kalau disederhanakan itu pengelola atau pengelolaan. Saya yakin ketika ibadah ini disiapkan, ya mulai dari ruangan sampai setiap kita yang melayani, saya percaya semua itu ditata sedemikian rupa. Contohnya ruangan ini ya. Bayangkan kalau kursi ini nggak ditata gitu ya, Bapak Ibu kita nggak bisa duduk dengan semestinya. Demikian juga kita akan beribadah, kita setting semuanya, mulai dari alat musik, sound system, audio yang lain gitu ya. Pasti ini ditata sedemikian rupa. Artinya apa? Segala sesuatu itu harus dikelola ya. Karena kalau tidak demikian, semua itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Nah, teks kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dari surat Rasul Petrus kepada jemaat yang pada waktu itu ada di perantauan, yang sedang mengalami kesulitan. Dan bagian firman Tuhan ini, Petrus berharap jemaat Tuhan sungguh dikuatkan, diteguhkan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Ya, saya akan membaca judul perikopnya, kemudian melanjutkan ayat 7 dan ayat-ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 8, selanjutnya ayat yang genap. Ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 11 kita baca sama-sama. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara. Jika ada orang yang melayani, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, mengerti, terlebih setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan fokus di ayat yang ke-10. Nggak nyambung ya, saya minta tolong operator yang klik ya. Oke. Ayat 10 ya. Bapak Ibu, mari kita kembali baca bersama-sama ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, belum. Kembali, ya. Oke. Nggak kelihatan kalau di televisi ya. Ya, mari kita lihat di bagian kalimat yang terakhir.
pengurus yang baik, apa Bapak Ibu? Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hari ini saya akan membagikan 3 hal sehubungan dengan pengurus yang baik. Ya, tentu saja yang dimaksud di sini bukan pengurus gereja ya. Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada 3 hal penting yang perlu kita pahami sehubungan dengan pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Yang pertama, nggak bisa ya. Klik ya, next. Oke. Orang Kristen adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Ya, tentu saja di sini yang dimaksudkan orang Kristen itulah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Kristen yang juga artinya pengikut Kristus, tentunya juga dia bukan hanya penggemar, tetapi orang yang sungguh percaya Tuhan Yesus. Makanya ada orang yang mengatakan orang yang percaya Tuhan Yesus pasti dia pergi ke gereja. Tetapi orang yang ke gereja belum tentu percaya Tuhan Yesus. Kok bisa? Ya bisa. Buktinya kalau Natalan kita undang orang-orang yang bukan Kristen datang ke gereja, mereka mau datang loh. Jadi ke gereja itu tidak harus orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen, orang percaya itu seharusnya ke gereja ya. Jadi kalau nggak ke gereja itu ada yang hilang di dalam hidupnya. Ya. Tapi ke gereja saja tidak cukup. Kita punya tanggung jawab, kita ini adalah seorang yang adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Next. Boleh satu bapak baca ini? Kalau bisa kelihatan, satu orang bapak atau seorang pria. Silahkan. Yang suaranya kencang gitu ya. saling menyuruh gitu. Ya, mari Bapak Ibu kita perhatikan. Orang yang ditentukan dan dipercayai. Siapa yang mempercayai? Ya, yang menentukan dan yang mempercayai itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Jadi kalau orang itu dijadikan pengurus kasih karunia Allah, dia itu bukan orang yang dianggap hebat, orang yang berprestasi, ya harus dapat nilai gitu ya. Orang yang juara, bukan begitu. Karena dia ditentukan dan dipercaya oleh Tuhan. Apa yang dipercayakan? Yaitu tadi kasih karunia Allah. Dan tujuan dari ditentukan, ditetapkan ya menjadi pengurus dan dipercaya menjadi pengurus kasih karunia Allah itu adalah yang kalimat terakhir, melakukan pekerjaan ini bagi Allah. Jadi bukan bagi dirinya sendiri. Minta maaf, misalnya saya gitu ya. Saya khotbah di sini bukan supaya Bapak Ibu melihat saya. Tujuan saya ke sini adalah, tanggung jawab saya ke sini adalah menyampaikan firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu memuji saya, bukan supaya Bapak Ibu memuji saya bahwa saya ini khotbahnya bagus, bukan. Supaya melalui firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Ya siapa sih yang nggak senang dipuji ya?
Selesai khotbah, kemudian jemaat kasih salam. Pak, terima kasih khotbahnya hari ini sangat menguatkan. Tunggu dulu. Artinya menguatkan itu sampai di mana? Kalau hanya sampai di pintu gereja situ, itu belum selesai. Apakah itu sampai di rumah? Apakah itu sampai di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan ketemu hari Minggu, terus Bapak Ibu bilang gini, luar biasa, Tuhan sudah menolong saya. Jujur Bapak Ibu, ketika saya nyanyikan pujian sebelum firman tadi itu, saya itu takut Bapak Ibu. Enak dinyanyikan, tapi susah dilakukan. Benar? Mau mengiring Tuhan seumur hidup? Halo? Mau menjadi bejanamu, bagi kemuliaanmu. Tidak peduli anak kecil sampai orang tua. Apakah kita mau hidup untuk Tuhan? Ini pertanyaan penting bagi kita. Apakah yang kita lakukan ini memang untuk Tuhan? Bukan untuk diri kita sendiri. Makanya saya seringkali ingatkan kepada jemaat, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau melayani, itu bukan supaya engkau dilihat, tetapi supaya Tuhan yang dilihat melalui hidupmu. Jangan sampai engkau menjadi terkenal tapi Tuhan tidak dikenal. Jangan sampai engkau dielulukan, Tuhan nggak pernah disebut. Maaf, banyak orang Kristen, jadi Kristennya itu kalau kumpul sama-sama orang Kristen. Ketika dia kumpul dengan orang-orang Kristen, Kristennya nggak kelihatan. Contoh sederhana aja, kita di rumah, kita bersama dengan keluarga, bersama orang Kristen, mau makan kan berdoa dulu toh. Tapi kalau kita makan di warung, kadang-kadang kita nggak berdoa. Jangan sampai orang lihat kita berdoa. Itu masalah sederhana saja. Ya. Apakah yang kita lakukan untuk Tuhan? Jadi ketika kita ditentukan dan dipercaya untuk mengerjakan, mengurus kasih karunia Tuhan itu, semua itu dikembalikan untuk Tuhan. Next. Nah sekarang seorang wanita, silahkan baca, agak panjang ya. Maaf karena wanita itu senang cerita ya, jadi kasih yang panjang. Oke, silahkan. Banyak orang, termasuk orang Kristen, merasa bahwa apa yang ada padanya itu adalah miliknya. Apakah itu berupa benda atau kualitas di dalam hidupnya. Jadi saya kalau sukses, saya kalau berprestasi, ya saya kalau berhasil itu karena saya hebat. Ya memang sih katanya kalau mengalami seperti itu selalu bilang puji Tuhan, tapi sebenarnya di dalam hatinya kalau bukan karena saya, semua itu nggak terjadi. Atau mungkin bukan karena saya, ini karena teman saya, ini karena tetangga saya, ini karena orang-orang di sekitar saya. Mbah-mbah kagungan wayang punya cucu ya. Ya mesti aja mbah itu mesti punya cucu, kecuali kalau enggak punya anak ya. Lebih sayang cucunya atau sayang sama anaknya? Mbah itu lebih sayang cucu atau anak? Kok bisa? Gara-gara punya cucu sayangnya sama anak dikurangi gitu ya. Makanya tidak heran anak sama mbahnya itu bertengkar gara-gara cucunya. Kadang-kadang
Yang sepuh-sepuh ini merasa bahwa saya mau mengasuh cucu saya gitu ya. Seolah-olah cucunya ini miliknya gitu. Ini baru yang kelihatan aja. Cucu itu kan milik anaknya loh. Orang tuanya kan, bukan milik mbahnya. Yang punya tanggung jawab mengasuh cucu itu adalah orang tuanya, bukan mbahnya. Demikian juga Bapak Ibu, kalau ketika kita punya anak, kita merasa anak itu milik kita. Apa yang ada pada kita, kita seperti gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya mau katakan, semua itu adalah milik Tuhan. Makanya apa yang ada pada kita itu jangan dipegang kuat-kuat Bapak Ibu. Karena apa? Ketika itu diambil, itu sangat sakit. Tetapi yang akan saya tekankan di sini bukan soal diambilnya itu. Segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Nah, jadi kalau orang Kristen ini adalah pengurus kasih karunia Allah, artinya apa? Kita ini sedang diberikan tanggung jawab mengelola, mengatur, memelihara milik Tuhan. Jadi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan, kita mengaturnya, mengelolanya, ya juga dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita ini bisa berantakan Bapak Ibu, bisa amburadul, bisa nggak bener. Bahkan kita bisa kecewa karena apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi kasih karunia itu apa sih? Nah, kita lihat yang kedua. Next. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Nah, orang Kristen harus melayani sesuai dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya apa? Hal yang pertama. Next. Oke, anak-anak muda baca ini. Jadi karunia itu adalah anugerah. Anugerah itu bisa digambarkan seperti hadiah, pemberian. Nah, bedanya apa? Orang dikasih hadiah karena apa? Karena dia prestasi, dia juara, gitu. Orang Jawa itu mengenal dua kata ya. Untung itu yang pertama, yang kedua apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Bejo. Apa bedanya untung sama bejo? Kalau untung itu, kalau orang itu berdagang, dia untung. Nggak pernah dia ngomong, aku bejo sekian gitu ya. Ya, aku jualan sapi, bejo 100.000, nggak ada ya. Tapi ngomongnya mesti untung. Berarti ada sesuatu yang kita harus punya modal gitu ya. Tapi lek bejo, kita nggak punya modal tiba-tiba dikasih gitu loh. Itu bejo. Makanya bangga jadi orang Jawa ya. Apalagi yang namanya bejo. Tapi ada alumni Saat yang sekarang jadi pembicara hebat, namanya juga Bejo, Bejoli. Pak Bejoli namanya. Nggak tahu orang tuanya kalau kasih nama Bejo dulu gimana ya. Pasti juga
mengerti filosofinya itu ya. Nah, saya membayangkan kira-kira anugerah itu seperti itu. Bejo. Artinya apa? Kita mendapatkan sesuatu tanpa kita menunjukkan prestasi kita, kehebatan kita. Bahkan di dalam surat Roma 5 ayat 8 kita itu ditebus ketika kita ini masih dalam keadaan sebagai pendosa. Jadi sebenarnya kita ini tidak layak, tapi Tuhan layakkan kita. Nah, demikian juga dengan karunia ini ya. Nah, paling tidak Bapak Ibu, setiap orang Kristen, orang percaya ini diberikan satu karunia Bapak Ibu. Enggak usahlah membayangkan saya punya 10 karunia gitu ya. Repot ngurusnya nanti tambahan. Ya. Satu karunia ini diurus baik-baik. Dikerjakan baik-baik. Bapak Ibu sudah tahu karunianya masing-masing? Nah, itu lebih parah lagi kalau kita nggak tahu. Bagaimana kita tahu karunia kita apa? Ya terlibat di dalam melayani Tuhan. Mungkin ketika saya memimpin pujian, wah suara saya kok nggak ke utara, nggak ke selatan, nggak ngalor, nggak ngidul gitu ya. Ya. Jangankan nyanyi, ngomong aja sudah fals gitu ya. Ya, artinya apa? Berarti kita nggak punya karunia di situ. Bisa jadi karunia kita yang lain. Kita belajar musik mati-matian sampai hampir pingsan gitu ya. Nggak bisa-bisa gitu ya. Ya memang karunia kita bukan di situ, jangan paksakan diri. Tapi ketika kita nyapu, ngepel gereja, kelihatan kinclong gitu ya. Nah itulah karunia kita. Karena tidak semua orang bisa nyapu dan ngepel bisa sebersih itu. Amin. Jangan berpikir kalau nyapu, bersihkan gereja ini semua orang bisa kerjakan loh. Saya tiap minggu perhatikan, kami kan ada piket, ya. Jadi setiap minggu itu setelah ibadah itu ada piket, ya, keluarga gitu ya. Kalau dia nggak ada keluarganya, dia gabung sama yang lain gitu. Saya memperhatikan setiap minggu itu bagaimana cara orang nyapu, Bapak. Kalau orang itu nyapu sungguh-sungguh, dia tujuannya nyapu supaya bersih, pasti dia menyapu dengan benar. Tapi ada beberapa orang saya perhatikan, jadi nyapu itu kan begini Bapak Ibu ya, gini ya, enggak ini disorong gitu. Bapak Ibu, ini hanya soal sepele saja, tetapi saya melihat ada beberapa orang punya karunia untuk bersih-bersih. Bapak Ibu, tidak semua orang punya karunia untuk menyapa orang, memperhatikan orang. Bapak Ibu berdiri di depan sana, kalau orang nggak punya karunia untuk menyambut orang, ketika dia kelewatan nggak disalami orang, pasti dia tersinggung gitu. Dan ketika dia menyambut orang itu sambutannya itu begitu hangat. Nah, semua orang punya karunia seperti itu. Ya. Jadi melayani itu tidak harus yang di depan seperti ini Bapak Ibu ya. Dilihat, oh hebat ya, luar biasa ya. Bukan itu. Next. Mungkin ini akan lebih jelas ya. Jangan melayani sesuatu apapun yang lain kecuali hal yang telah kita terima. Allah menunjukkan kepada kita apa yang dimaksudkan. Nah, tidak sampai tuntas ya. Ya ini untuk kita lakukan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan meniru orang lain. Terus jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Kadang kita itu, wih orang itu luar biasa ya. Dia nyanyinya kok bagus ya. Kok saya enggak ya. Saya pengen seperti orang itu. Bapak Ibu, saya mau katakan, setiap orang dikasih karunia yang berbeda.
Artinya apa? Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Pasti waktu kita akan habis gara-gara ingin meniru dan menjadi orang lain. Banyak orang sampai mulai dari suaranya, gaya bicaranya, sampai jalannya ya sama gitu ya. Tapi tetap dia bukan orang itu. Saya, dia. Tuhan memberikan karunia yang berbeda. Makanya setiap orang Kristen harus melayani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu penting kita tahu apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kalau pakai bahasa karunia kayaknya agak bingung ya. Apa yang saya bisa yang Tuhan berikan kepada saya? Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Sekali lagi bukan untuk diri kita sendiri, untuk melayani Tuhan. Jadi kalau yang pertama kita ditetapkan jadi pengurus kasih karunia. Artinya kita dipercaya oleh Tuhan karena kita dianggap mampu. Nah yang kedua, ketika kita menerima karunia itu, kita diminta Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dari apa yang ada pada kita, bukan dari yang tidak kita miliki. Bapak Ibu yang punya kendaraan entah itu roda 2 atau roda 4 ya. Kendaraan itu milik siapa? Ya memang secara hukum itu milik kita karena ada BPKB. Bukti kalau kendaraan itu adalah milik kita, bukan pinjaman ya. Tapi masalahnya kendaraan itu kita pakai untuk kita sendiri atau kita pakai supaya menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat sebelumnya dikatakan juga, jikalau kalau engkau memberikan tumpangan, jangan engkau bersungut-sungut. Pernah ada orang numpang di rumah kita? Numpang itu kan sementara toh. Sehari, 2 hari. Kalau sampai seminggu, kalau sampai sebulan, harusnya sebulan ini harus bayar kos ini ya. Setahun bayar kontrak ini. Ya. Tapi maksudnya yang dimaksudkan firman Tuhan itu ketika kita memberikan tumpangan, berarti orang itu butuh tempat untuk dia tinggal sementara. Jangan kita bersungut-sungut. Ingat 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun yang bersungut-sungut dibinasakan Tuhan. Hati-hati lah bersungut-sungut. Ya. Bahasa Belandanya sungut-sungut apa? Grundel. Sok-sok grundel ya. Karena itu tidak akan menambah tempat beras kita, nambah berasnya gitu enggak. Malah enggak diisi-isi nanti. Jadi lakukan segala sesuatu itu dengan sukacita dari apa yang pada kita. Ingat Tuhan memberkati kita itu bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Apa yang ada pada mereka? 5 roti, 2 ikan. Jangan dilihat 12 bakulnya itu ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Artinya apa? Dipuaskan, diberkati. Dari mana? Dari apa yang ada pada kita. Segala sesuatu yang kita anggap milik kita, yang sebenarnya milik Tuhan itu bisa memberkati banyak orang dan nama Tuhan permuliakan. Yang terakhir. Next.
kelewat. Oh ya, ini sebelum yang terakhir ya. Ada beberapa ayat firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepadanya ya, ingat tujuannya itu untuk kepentingan bersama. Ya, maaf Bapak Ibu pakai pakaian, pakai baju sekarang ini kan sesuai dengan aturannya toh. Enggak dibalik-balik toh. Kemeja di atas, celana di bawah ya. Coba kalau dibalik. Nah, orang Jawa bilang ora umum, ya kan? Tidak pada umumnya, ya jadi harus sesuai dengan karunia yang berbeda-beda. Seperti kita pakai baju gitu ya, matching, cocok gitu ya, sesuai, ya. Demikian juga dalam kehidupan bersama, di dalam gereja, di dalam jemaat, setiap orang diberikan karunia yang berbeda untuk kepentingan bersama, supaya bisa tumbuh bersama. Next. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Beda-beda kita, jangan kita mau jadi sama gitu ya. Bapak Ibu tahu lagu Ibu Kita Kartini? Tahu notnya? Do, re, mi, fa, sol, mi, do, la, do, si, la, sol. Itu kan solmisasinya notnya nggak sama toh. Coba kalau sekarang kita nyanyi pakai not do, nyanyinya gimana? Do, 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 do. Do. Enak nggak? Ya enak kalau yang nggak ngerti not gitu ya. Tapi kalau ngerti not, opo, nyanyi opo, ya kan? Ya. Kita seringkali dengar kata harmoni atau harmonis. Itu bukan sama, beda. Tuhan kasihkan karunia yang berbeda supaya kita dibangun bersama. Next. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Mata nggak bisa jadi mata kaki, walaupun sama-sama ada matanya. Mulut nggak bisa protes dengan telinga. Masing-masing sudah pada tempatnya. Pernah kebayang nggak kalau mulut ini ditaruh di mana? Di telinga. Atau telinga ditaruh di bahu gitu ya. Kita jadi orang aneh nanti. Jadi kita harus bisa menerima kita mau ditempatkan di mana, ya kan? Tak semua orang harus di depan. Ada orang-orang lain yang melayani di dalam gereja ini yang tidak dilakukan oleh yang di depan. Saya nggak tahu di Bandung seperti apa Pak ya. Orang yang biasa jadi leader, ya, jadi WL, singer, main musik, ya, memimpin pujian, ya. Ketika acara selesai mereka bersih-bersih enggak? Saya nggak usah bicara di tempat lain, di tempat kami ada orang yang dia pikirnya hanya di depan saja gitu loh. Ketika di bawah ini butuh orang untuk bersih-bersih, ya, dia tetap tenang aja di atas itu ya. Ya nggak semua orang gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena dia berpikir tugas saya di depan, yang lain itu tugasnya orang lain. Nah itu nggak dibangun. Makanya terjadi
terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, ya, terjadi konflik, masalah itu karena hal-hal seperti itu. Ya. Kita tidak merasa bahwa kita ini membangun kehidupan orang lain. Dan itu tempat yang khusus gitu ya. Next. Kita pasti tahu ini ya. Apa ini? Ya, yang muda-muda pasti tahu ini namanya puzzle. Kalau kita kehilangan satu, nggak masalah? Masalah itu. Karena apa? Entah itu gambar atau bentuk itu jadi lengkap. Bapak Ibu merasa nggak kalau di dalam jemaat ini misalnya ada satu nggak ada terus Bapak Ibu cari nggak? Mbah iku nyandi ya kok gak ono ya. Bapak itu kok nggak ada ya? Atau kita nggak boleh datang nggak ada urusan gitu ya. Saya senang kalau jemaat di Kesamben itu duduknya nggak mau pindah-pindah waktu ibadah. Karena apa? Kalau misalnya jemaat itu ada yang nggak datang, saya tahu itu siapa yang nggak datang gitu ya. Karena tempatnya di situ gitu. Tempatnya kok kosong ya. Lebih memudahkan saya nyari gitu loh. Tapi kalau duduknya pindah-pindah malah repot saya. Karena ada yang duduknya itu nggak mau pindah-pindah ya. Pokoknya tiap hari Minggu ya di situ gitu ya. Nggak usah khawatir. Kalau di Kesamben saya nggak marah saya. Bapak Ibu mau duduk di mana silakan. Jadi kalau di sana kosong itu, oh Pak ini nggak ada ya. Oh Ibu ini nggak ada. Oh Mbah ini nggak ada ya. Nah maksud saya apa? Ketika ada di antara saudara kita ini sedang mengalami sesuatu, masalah ataupun pergumulan, terus dia tidak ada bersama-sama dengan kita merasa enggak? Kalau jari telunjuk kita kena jarum, yang teriak siapa? Bukankah mulut, bukan telunjuk jari itu, bukan jari telunjuk itu yang ngomong, aduh gitu ya, mulut ini ya, kok bisa ya? Karena sarafnya itu normal gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kehidupan kita di jemaat ini ada satu saja yang ngadapin masalah, terus kita nggak kroso, jangan-jangan ada saraf kita yang mati gitu ya. Sama, karunia itu diberikan dengan tujuannya seperti itu. Next. Mari kita baca. Maksudnya apa? Ya. Kemarin kita baru rayakan Natal ya. Dari semua panitia itu ada satu seksi yang nggak ada di dalam daftar kepanitiaan itu, tapi seringkali muncul. Kira-kira seksi apa? Di daftar panitia itu seksi ini enggak. Tapi itu muncul dengan sendirinya. Mulai dari awal sampai akhir acara gitu. Bapak Ibu mau tahu seksi apa itu? Seksi Maido. Biar aja orang Bandung biar nggak tahu nggak apa-apa. Nanti biar tanya sama pembinanya. Tukang kritik gitu ya, tukang menilai gitu ya. Tukang Maido. Ini nggak benar, itu semua nggak benar. Akhirnya apa? Jadi pertengkaran gitu Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang lebih senang menilai daripada dinilai gitu ya. Ya. Orang merasa kalau dia bisa menilai itu berarti dia orang hebat gitu ya. Padahal sebenarnya orang menilai itu standar yang dipakai apa? Dirinya sendiri. Jadi kalau orang melakukan sesuatu tidak seperti yang dia lakukan, dianggap salah. Mulai dari kelihatan sampai yang tidak kelihatan, apalagi yang nggak kelihatan gitu ya.
Harusnya kamu ngomong gini, kamu harusnya lakukan begini, harusnya semua harus ya. Menurut siapa? Menurut saya. Bukan menurut orang itu. Next. Nggak kelihatan. Sudah habis ya? Dengan tergesa-gesa mengecam cara-cara dari tindakan hanya karena cara-cara itu bukanlah cara-cara kita. Karena tidak seperti cara saya, maka cara itu salah. Ya maaf Bapak Ibu ya, liturgi tadi itu enggak sama seperti yang di Kesamben. Tapi saya enggak boleh protes Bapak Ibu. Ini bukan Kesamben, ini Kemiri Gede, ya biarlah jalan seperti. Mau nyanyi lagu apa, urutannya bagaimana, ya terserah, itu kan kesepakatan jemaat Kemiri Gede, bukan saya. Demikian juga kalau Bapak Ibu pergi ke Kesamben, oh enggak benar itu Kesamben itu begini-gini ya, sama saja. Oh yang penting apa? Kalau ibadah di Kalam Kudus yang penting harus ada apa? Foto. Tapi maaf ya, tadi udah foto masih ada doa pembukaan ya. Sebenarnya foto itu sudah cukup, sudah membuka ibadah. Ya. Tapi ya enggak apa-apa aja, enggak usah merasa bersalah. Ya. Harus ada foto, ada pengakuan iman rasuli, ada doksologi, dan doa berkat. Empat saja itu, mau dibuat kayak apa, enggak masalah. Jadi ada sesuatu yang baku gitu ya. Jadi kembali kepada cara tadi. Sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kita ini merasa semua salah gitu ya. Kecuali kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harus tegur gitu loh, seperti itu. Next. Tentu saja kalau cara itu memang bertentangan dengan kitab suci, maka kita boleh menyalahkan atau menegurnya. Next. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang Kristen yang senang mengurusi. Sampai kasihan yang diurusi itu jadi kurus. Ya. Karena banyak diurusi. Ya. Cara orang Kristen lain dengan dalam hal ini dan mengecamnya sekalipun cara itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Nah, inilah pentingnya komunikasi Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengelola kasih karunia Allah, setiap kita punya cara. Dan cara itu bisa banyak. Bapak Ibu beli nasi pecel, ada yang dibungkus pakai daun pisang, ada yang dibungkus pakai kertas minyak, ada yang dibungkus pakai daun jati, ada yang dimasukkan di kotak dan lain sebagainya. Tapi isinya adalah pecel semua toh. Yang penting pecelnya nggak berubah Bapak Ibu. Mau dibungkus pakai apa silakan. Ya. Jadi segala sesuatu itu yang penting sesuai dengan firman Tuhan, selesai. Mau bungkusnya, caranya apa silakan. Jadi yang pertama tadi apa? Berhubungan dengan penata layanan, kita ini ditetapkan dan dipercaya sebagai pengurus kasih karunia Allah. Kedua, setiap orang itu harus melayani dengan karunia-Nya masing. Dan yang ketiga, berikan kesempatan kepada orang lain untuk melayani caranya. Next. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, setiap orang Kristen pasti menerima karunia dari Tuhan untuk bisa melayani saudara-saudara semua. Ya, jadi tujuannya itu untuk melayani, untuk bersama. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, next. Semua orang Kristen harus melayani. Karena apa?
Itu bukti kalau dia itu menjadi pengurus kasih karunia Allah. Yang kedua, next. Orang Kristen harus saling tergantung satu sama yang lain. Ya, inilah bedanya firman Tuhan dengan ilmu psikologi. Ya, kalau ilmu psikologi senang kalau orang itu mandiri ya. Betul? Orang tua senang kalau anaknya mandiri ya. Tapi Tuhan nggak mau kalau orang Kristen ini mandiri. Orang Kristen ini harus bergantung Tuhan. Bahkan bukan hanya bergantung sama Tuhan, tergantung satu dengan yang lain. Artinya terkait satu dengan yang lain. Ya. Next. Mungkin yang tua-tua enggak tahu ini ya. Ini adalah seri televisi. Ya. Judul serinya itu Hercule Poirot. Ya. Dia seorang detektif. Ini film detektif. Pemerannya adalah David. Di sela-sela waktu senggang dia syuting, dia mempunyai proyek, dan proyek itu dia namakan apa? Next. Ya, proyeknya dia namakan peranan terbesar dalam hidup. Apa yang dia lakukan di waktu-waktu senggang ketika dia istirahat, ketika dia syuting gitu ya. Dia mengerjakan satu proyek, yaitu proyek Alkitab audio. Dia merekam suaranya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan itu kalau dihitung itu ada 752.702 kata. Dan dia kerjakan itu lebih dari 200 jam. Dan rekaman suaranya ini memberkati banyak orang. Apa yang saya mau katakan di sini? Bapak Ibu, seringkali orang itu berkata, saya tidak punya waktu. Ya, saya terlalu sibuk. Ya. Atau mungkin orang berkata apa? Saya sudah kerjakan banyak hal gitu ya. Nah, tapi hari ini berapapun waktu yang kita berikan untuk Tuhan, berikan waktu itu supaya hidup kita itu berguna bagi Tuhan. Berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Kita tidak hanya mau diberkati Tuhan, tetapi kita juga memberkati dunia ini. Pakailah karunia kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak semua orang loh bisa tersenyum Bapak Ibu. Maksudnya bisa tersenyum lepas gitu ya. Kadang-kadang harus terpaksa tersenyum gitu ya. Dan itu pada saya gitu loh, pada diri saya gitu ya. Seringkali orang ingatkan, Pak Dwi senyum, Pak Dwi senyum, Pak Dwi gitu ya. Saya senang orang nggak bosan-bosankan mengingatkan saya. Dan saya pun juga nggak boleh marah kalau diingatkan. Karena justru itu akan membangun kebiasaan saya. Yang kebiasaan yang tidak baik diubah menjadi kebiasaan yang baik. Setiap kita dipercayakan karunia. Berikan untuk Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sebagai pengurus-pengurus kasih karunia Allah, kami boleh melayani Engkau dan menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk di perjamuan kudus,
apakah dari operator bisa menyiapkan lagu bejana? Jadikan ku alat, itu yang itu ya. Jadikan ku alat bagi, itu ya. Bagaikan bejana ya. Oke. Ya. Ya, nanti kita akan nyanyikan pujian itu ada di saat kita akan menerima berjamaah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara yang tidak berasal dari gereja ini, yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, marilah selayaknya kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Tuhan? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, bahkan dengan saudara-saudara, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Tuhan Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia akan membaharui hidup kita. Dia akan memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tidak henti-hentinya bernyanyi. Amin. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahirannya dan kehidupan Kristus di tengah dunia, di antara manusia, pembaptisannya, bahkan ketika malam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di segala tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus. Salam damai
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Saya persilahkan seluruh jemaat saling bersalaman sambil berkata, damai Tuhan besertamu. Saya persilahkan duduk kembali. Jikalau ada pelayan meja perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu, para pelayan meja perjamuan ini nanti akan melayani Bapak Ibu, dan setelah Bapak Ibu semua nanti menerima roti dan anggur, baru kemudian saya akan melayani mereka untuk menerima roti dan anggur. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan saat ini Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama dengan kita. Melalui perjamuan kudus, kematian Kristus kita wartakan. Kebangkitan Kristus kita rayakan. Kedatangan Kristus kita nantikan. Dalam waktu ia diserahkan, sesudah itu dia mengucap syukur dan dia berkata, dia memecah-mecahkan roti itu. Inilah aku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Sesudah Yesus mengambil cawan, dia mengambil cawan itu dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sementara roti dan anggur dibagikan, kita akan menyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, hidupku di tangan-Mu, Bapa.
bagaikan bejana siap dibantu dan hidupku di tanganmu. Kuasa Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima anggur dan roti? Jikalau sudah, mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan kita sekalian. Terimalah, makanlah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di kanan kita. Ingat dan percayalah bahwa darah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah bagi keselamatan kita sekalian. Terimalah, minumlah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sementara sloki akan diambil oleh petugas, kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Syukur Tuhan, kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan kudus pada saat ini. Biarlah ini terus mengingatkan kami akan karya Tuhan. Tuhan mati, Tuhan bangkit oleh karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan biarlah ini mendorong kami untuk hidup, untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga merindukan kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput kami bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Dwi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama ambil bagian menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan di tempat ini. Sebentar kita akan melakukan persembahan. Saya undang untuk keluarga Ibu Surtiani untuk mengedarkan kantong persembahan. Bagi yang sudah memberikan persembahan, boleh dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, seluruh segalanya. Yang sudah memberikan persembahan, bangkit.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus cari kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap tibamu di atas besar indah. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap tibamu di atas besar tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya serahkan kepada Pak Sabto untuk melakukan doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa, kita juga akan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini, terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan firman boleh menguatkan setiap kami, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelayan yang setia, melakukan tanggung jawab kami, tugas kami masing-masing dengan takut akan Tuhan. Dan kami bersyukur juga buat persembahan yang boleh kami bawa datang di hadapan Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu dengan sukacita, dengan sukarela. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Persembahan ini boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana jiwa-jiwa boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami terus juga berdoa buat pertumbuhan gereja di Kemiri Gede ini, supaya terus Tuhan membawa gereja ini semakin bertumbuh menjadi berkat buat lingkungan di sekitar kami berada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat setiap kehidupan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Setiap pergumulan yang ada Tuhan menolong, Tuhan memberikan pemeliharaan dengan nyata sempurna. Kalau ada jemaat yang sedang mengalami kesusahan, beban berat, mari Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan penghiburan. Dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan baru Tuhan. Dalam sakit penyakit, mari kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan di tempat ini boleh kembali beraktivitas dengan sukacita, dengan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga buat pemuda remaja di tempat ini yang mereka sedang bersekolah, studi. Tuhan memberkati supaya mereka boleh melakukan dengan tanggung jawab dan takut akan Engkau. Tuhan memimpin setiap keluarga yang ada di gereja ini. Tuhan menolong keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya sungguh mereka boleh semakin mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup yang boleh dihadapi. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembahlah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus hidup mengenal Tuhan lewat setiap renungan kami akan firman Tuhan, setiap doa-doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap program-program yang ada di gereja ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin setiap rencana, target-target apapun yang mau dicapai di gereja ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Tuhan. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap komisi yang ada, sekolah minggu, pemuda, remaja, dan semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa kami Indonesia. Tuhan menolong Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, provinsi, kota,
kabupaten, dan sampai tingkat RT RW, kecamatan. Tuhan menolong Tuhan, supaya setiap para pemimpin kami Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati mereka mampu memimpin dengan jujur, adil dan tegas, dan membawa kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa kami. Secara khusus juga berdoa buat tanggal 14 Februari di mana kami akan bersama-sama merayakan hajatan besar untuk pemilihan presiden. Kami bawa di hadapan Tuhan, dan juga pemilihan legislatif. Kami bawa di hadapan Tuhan supaya kami boleh bersama-sama menggunakan hak pilih kami Tuhan, untuk Tuhan tetapkan pemimpin yang tepat bagi bangsa kami, untuk membawa suatu kemajuan bagi bangsa kami, supaya bangsa kami semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semua di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan buat setiap doa yang boleh kami angkat, kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan di tempat ini, Pak Widi beserta keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan senantiasa. Kami juga berdoa secara khusus buat Pak Dwi yang sudah menyampaikan firman, memberkati beliau dalam pelayanan di kesambian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami serahkan semua di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat masih tetap berdiri. Kita akan doksologi. Kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyo untuk melakukan doa berkat. Tuhan sudah berfirman kepada kita semua pada hari ini. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita. Saat ini pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dwi yang telah bersama-sama untuk melayani di tempat ini dalam pelayanan tukar mimbar dan juga perjamuan kudus. Kiranya Tuhan terus menyertai hamba-Nya dan memberkati pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Saya akan membacakan warta gereja hari ini, Minggu 28 Februari 2024. Boleh dimunculkan? Ada warta gereja bawah sendiri. Ya, ibadah minggu depan, sudah masuk bulan Februari, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadahnya tetap jam 7 untuk pelayan minggu depan. Ibu Nita, singernya Ibu Sesina, juga Ibu Surtiani. Untuk tim musiknya kembali ke timnya Mas Rohadi. Untuk multimedia kembali ke Mas Karis.
Untuk terima tamu pengedar kantong keluarganya Bapak Pardi, Saudara Daniel. Untuk piket gereja kemarin diminta lagi sama Ibu Sunar sama Ibu Surtiani, jadi masih di sana. Untuk ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa, yang kelas kecil jam 7, yang kelas besarnya setengah 9, ini sudah hampir jam 9. Ibadah rumah tangga hari Selasa di gereja ya Bapak Ibu. Jadi tetap digabung karena ada perpisahan dengan live-in. Jadi ibadah keluarganya digabung di gereja karena ada perpisahan dengan live-in. Jam 5 Pak atau jam 6? Pak Sabto, jam 5 atau jam 6? Jam 5 Bapak Ibu. Ya, sekaligus perpisahan dengan teman-teman yang dari Bandung jam 5. Untuk ibadah doa setiap hari Rabu setengah 7, ibadah kaum wanitanya setiap hari Jumat jam 6, youth-nya jam 5 sore setiap hari Sabtu. Untuk katekisasi untuk minggu ini belum ya teman-teman muda, masih ada teman-teman youth yang nanti ada basar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kegiatannya ada basar, bawahnya lagi ada basar pakaian murah untuk semua usia. Di gereja ini mulai jam 2, betul ya Pak ya? Mulai jam 2, Bapak Ibu boleh mengajak teman saudara yang tidak satu gereja boleh, yang tidak seiman juga boleh, baik yang Muslim atau yang Hindu boleh juga, atau yang memiliki kepercayaan yang lainnya juga boleh, silahkan. Karena katanya diperuntukkan juga untuk umum. Kenapa disebut bazar murah, pakaian murah? Karena harganya yang saya dengar mulai dari Rp2.000 sampai Rp15.000. Ya, harganya mulai Rp2.000 sampai Rp15.000. Sales marketingnya ya teman-teman muda semuanya nih. Jadi siap-siap Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dirayu sama mereka nanti ya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada yang dari pengurus, ada yang saya kelupaan? Cukup ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Oh ada satu lagi, oh sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf, ada satu lagi katanya. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami dari SKK Bandung mengucapkan terima kasih buat kesempatan bisa ada tinggal di Desa Kemiri Gede. Kami dari berjumlah 30 ya total semua, 2 pembimbing dan juga ada 28 anak yang sudah tersebar di beberapa orang tua yang ada di gereja ini. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu untuk bisa tumpangi anak-anak untuk mereka bisa belajar hidup di desa ya. Saderengipun nyuwun pangapunten menawi nggih namine lari-lari kita nggih. Ana sing nembe adaptasi nggih, ana sing dereng ya ini wajar ya. Yang penting lari-lari saged belajar sinau, oh nek urip nang desa tuh kaya ngene.